Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, kalau begitu ya. Alhamdulillah Ibu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk memulai pembelajaran dasar desain grafis yang masih kita lakukan dengan cara daring atau dengan cara jarak jauh, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa kepada ketua kelas Asril, mohon untuk pimpin doa. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Untuk pembelajaran dasar desain grafis hari ini, Ibu ingatkan kembali, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui, Ibu telah memberikan gambaran mengenai aplikasi untuk membuat gambar vektor. Salah satunya adalah aplikasi CorelDRAW. Hanya saja pada pertemuan sebelumnya Kurang kedengaran. si CorelDRAW. Seperti yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya, CorelDRAW adalah salah satu aplikasi yang untuk hari ini buat bentuk dasar gambar vektor. Ya, karena minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui aplikasi CorelDRAW sebagai aplikasi untuk membuat gambar vektor, maka hari ini di pertemuan hari ini akan soal terkait pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Kemudian secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa mampu mengidentifikasi Ya, mungkin dibesarin. Gambar vektor dengan mengerjakan evaluasi yang terkait pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Kemudian yang terakhir keterampilan, dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW, siswa dapat menunjukkan langkah-langkah pembuatan gambar vektor sesuai rincian tugas kinerja pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini adalah yaitu pengertian grafis, pengenalan grafis berbasis vektor dan bitmap, aplikasi pengolah gambar vektor, tools pembuat gambar vektor. Nah, sekilas tentang grafis, ya, seperti yang sudah kalian baca mungkin di kategori grafik kaya warna sangat tergantung dengan besaran resolusi. Semakin besar resolusi suatu gambar, maka semakin baik kualitas dan ukuran filenya. Contoh software yang berbasis bitmap adalah Adobe Photoshop, Paint, dan Corel Photo Paint. Di sini kita bisa lihat ada Beneva Canvas, ada Adobe Illustrator, ada Adobe Freehand, ada Meta Creation Expression, ada Micrograph X Designer ya. Dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh yang Ibu sebutkan ya. Cek di Google Classroom ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ya Bu, tanya Bu. Ya, silahkan. Tohirin. Tohirin dulu Bu, Tohirin dulu. Silahkan Tohirin. Oke, Bu. Ya. Kalau mau desain gambar vektor. Bu sampaikan tadi ya, Ibu tampilkan lagi slide-nya sebentar. Nah, ini ada beberapa aplikasi untuk membuat gambar vektor selain CorelDRAW. Hanya saja termasuk Ibu juga itu lebih familiar menggunakan CorelDRAW ketimbang aplikasi yang lain seperti itu ya. Jadi untuk
Tohirin tadi pertanyaannya apa ada aplikasi untuk menggunakan gambar vektor yang lain selain CorelDRAW? Ada ya. Ini salah satunya, bukan salah satu sih, beberapa ya. Beberapa contoh selain CorelDRAW. Sini disebutkan ada Baik, Bu. Adobe Illustrator, ada Beneva Canvas, Adobe Freehand, Meta Creation Expression, Micrograph X Designer ya. Itu beberapa contohnya. Mungkin ada banyak lagi selain aplikasi-aplikasi tersebut. Hanya saja yang familiar. Bu, tadi Adobe Illustrator itu masuk pengolah apa gambar vektor ya. Ya. Kalau Adobe Photoshop itu apa, Bu? Kalau Masuk nggak, Bu, itu? Kalau Adobe Photoshop itu masuknya ke aplikasi pengolah gambar bitmap. Nanti akan kita pelajari setelah selesai kita mempelajari tentang gambar vektor ya. Mungkin di 2 pertemuan selanjutnya atau 3 pertemuan selanjutnya ya. Nanti juga akan kita bahas. Mungkin atau di Baik, semester Bu, depan makasih. ya. Ya, sama-sama. Siap. Boleh bertanya, Bu? Silakan. Kebetulan kan saya tidak punya laptop, Bu. Iya. Ya, saya menggunakan Android. Apakah ada aplikasi pengganti CorelDRAW yang bisa kita pakai di Android, Bu? Untuk pertanyaan ini coba Ibu lemparkan dulu ke rekan-rekan. Apakah rekan-rekan ada yang mengetahui apakah ada aplikasi pengolah gambar vektor yang bisa digunakan di smartphone, di Android khususnya? Mungkin ada, Bu. Tinggal cari di Play Store saja. Kayaknya ada. Ya, tinggal cari di Play Store katanya. Ibu sendiri kurang mengetahui sebenarnya ya. Apakah ada aplikasi misalnya aplikasi khusus pengolah gambar vektor yang digunakan di smartphone ya? Karena memang untuk penggunaan aplikasi untuk mengolah gambar vektor ini sebetulnya lebih leluasa apabila kita menggunakan PC atau laptop. Mungkin kita nanti bisa cari sama-sama di Play Store ya. Apakah ada mungkin CorelDRAW versi smartphone? Seperti itu. Ya. Baik, Bu, baik. Ya. Adanya kamera 360, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang Ibu akan tampilkan dulu sebentar ya untuk aplikasi CorelDRAW yang akan kita gunakan untuk pembuatan gambar vektor di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya, hari ini kita pengenalan dulu sebentar. Oke. Nah, ini adalah sudah tampil ya, sudah terlihat. Nah, ini adalah tampilan daripada lembar kerja ya. Aplikasi CorelDRAW. Saya nggak punya laptop buat desainnya. Bentar, ya. Oke. Nah, yang tidak memiliki laptop sangat terkendala sekali ya kegiatan pembelajaran daring ini, khususnya untuk pembelajaran yang sifatnya praktikum seperti ini ya. Jadi untuk yang di rumahnya tidak memiliki laptop atau komputer, Ibu coba bisa bilang bersabar dulu ya, karena insya Allah ketika kalian sudah bisa kembali ke sekolah, kita akan mulai dari awal ya untuk melakukan praktik dasar desain grafis ini. Mungkin untuk yang hanya memiliki HP atau smartphone, mungkin nanti kita bisa cari ya sama-sama aplikasi. Izin menyimpulkan. Oh ya, tentu. Ya. Ya mohon koreksinya kalau salah. Tadi berarti kita belajar ada 2 jenis gambar. Ya, betul. Gambar vektor sama gambar bitmap. Satu lagi apa ya? Oh, bitmap. Ya, bitmap. Ya, itu aja. Oke. Ada yang lain? Sudah cukup? Oke.
Terima kasih kepada Andriani yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada Ketua kelas untuk kembali memimpin doa penutup. Siap, Bu. Oke, teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ingat untuk selalu tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama.